Keinformasi lain, jajaran pengurus Majelis Ulama periode 2025-2030 resmi dikukuhkan pada Sabtu siang di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Acara pengukuhan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam pidato di acara, Presiden Prabowo menyebut dalam pidato ini, acara pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia, Presiden Prabowo menyebut akan siapkan lahan 4.000 meter di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Prabowo mengungkap di lahan tersebut akan dibangun gedung 40 lantai untuk MUI dan badan umat Islam lain, termasuk ormas-ormas Islam. Mohon doa restu kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, dan seluruh umat Islam pada umumnya agar kami Majelis Ulama Indonesia yang diamanati oleh undang-undang untuk senantiasa berkhidmat untuk umat dan membersamai hukumah ini diberikan keridhaan, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan yang paripurna, dan langkah-langkah kita semuanya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang penanggulangan bencana Nusron Wahid mengungkapkan gedung yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk pusat lembaga-lembaga umat Islam berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Bangunan tersebut diketahui merupakan bekas gedung Kedutaan Besar Inggris. Dan hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan. Kita akan bangun gedung terserah Menteri Agama berapa puluh lantai. Gimana? Rencananya berapa? 40 lantai. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang penanggulangan bencana Nusron Wahid mengungkapkan gedung yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk pusat lembaga-lembaga umat Islam berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Bangunan tersebut diketahui merupakan bekas gedung Kedutaan Besar Inggris. Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya adalah Kedutaan Besar Inggris di samping Jalan Tamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt. Nah, gedung itu nanti akan dijadikan untuk kantor bersama antara Basnas, kemudian Badan Wakaf Indonesia, kemudian Majelis Ulama Indonesia, BPKH, dan instansi keumatan lain, supaya mereka tidak lagi terbebani overhead tiap dan fokus untuk yang tepat. Dan ini kita sambut positif. Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menjaga kekayaan Indonesia termasuk memberantas korupsi. Meski berantas korupsi tak mudah, Prabowo jelaskan tak akan mundur untuk tegakkan hukum. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada bangsa Indonesia kekayaan yang luar biasa. Setelah saya dilantik jadi presiden, saya mempelajari data-data, fakta-fakta
Luar biasa kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Tapi ada tapinya. Tapi masalahnya adalah apakah kita mampu menjaga dan mengelola kekayaan tersebut? Apakah kita mampu? Apakah kita berani menjaga kekayaan itu? Saya menggugah sekali lagi, saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Tetapi saya telah disumpah di hadapan rakyat. Saya disumpah untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan undang-undang dasar kita, untuk menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapapun. Final futsal Piala Asia berlangsung sengit. Timnas Garuda melawan Iran bertanding secara ngotot. Skor sementara Indonesia lawan Iran yaitu 5-5. Pertandingan pun diperpanjang 2 kali 5 menit. Bahkan kali ini kedua tim tengah adu penalti. Sementara Indonesia unggul 3-1 setelah pemain Iran gagal mengeksekusi kesempatan pertama. Babak pertama Indonesia kebobolan di menit ketiga melalui tendangan Hatta Yebi. Iran unggul 1-0. Ya monyet, tolong. Selang beberapa menit Indonesia berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan Reza Gunawan. Skor 1-1. Indonesia menambah keunggulan 2-1. Gol tercipta dari tendangan Israr. Menerapkan permainan power play, Iran menyamakan skor dan hasil sepekan Mahdi Karimi. Skor imbang 4-4 menutup laga di waktu normal. Di menit 18, Iran mendapat hadiah penalti. Hakarimi sebagai eksekutor berhasil ciptakan gol. Babak pertama berakhir skor 3-2 untuk Indonesia. Gol for Iran. Saling serang terjadi di awal babak kedua final futsal Asia. Di menit ketiga ini Iran berhasil ciptakan gol dan samakan kedudukan 3-3.
Menit ketiga babak kedua, pemain Iran Ahmad Dabasi berhasil membobol gawang timnas Indonesia. Dengan gol ini kedudukan menjadi 3-3. Samuel Eko menciptakan gol di sisa 16 menit pertandingan. Tambahan gol ini menjadikan skor 4-3 untuk Indonesia. Di sisa 3 menit pertandingan waktu normal, M. Karimi berhasil ciptakan gol ke gawang Indonesia sehingga skor menjadi 4-4. Skor tidak berubah hingga babak kedua berakhir. Pertandingan pun diperpanjang dengan babak tambahan 2 kali 15 menit. Bahkan kedua tim kini tengah adu penalti sebagai babak penentuan siapa yang menjadi raja futsal di Asia.